Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Jessica, absen 2, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sistem gerak, tulang dan otot. Yang pertama yaitu tulang. Fungsi tulang yaitu menegakkan dan menopang badan. Contohnya tulang-tulang punggung dan tulang paha. Yang kedua yaitu sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga yaitu memberi bentuk badan. Yang keempat yaitu pembentukan sel darah putih dan sel darah merah. Yang kelima yaitu tempat alat melekatnya otot-otot rangka. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk bulat pendek dan berisi sumsum merah. Tulang ini biasa berada pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, ruas-ruas jari, dan ruas tulang belakang. Yang kedua yaitu tulang pipi. Tulang pipi ini berbentuk pipi, berongga seperti spons, dan berisi sumsum merah. Sumsum merah itu berfungsi sebagai pembentukan sel-sel darah dan sel darah putih. Tulang pipi ini biasa berada pada tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat. Yang ketiga yaitu tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk bulat dan panjang seperti pipa. Tulang pipa ini biasa berada pada lengan atas, tulang paha, dan tulang hasta. Yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini merupakan gabungan dari berbagai macam tulang. Tulang tidak beraturan ini berada pada tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang berdasarkan sel penyusunnya, yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tulang rawan, yang kedua yaitu tulang keras. Tulang rawan yaitu tersusun oleh sel kondrosit. Tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin yaitu disusun oleh serabut kolagen yang lebih banyak dari elastin. Yang kedua yaitu tulang rawan elastin. Tulang rawan elastin ini disusun oleh elastin yang lebih banyak daripada serabut kolagen. Dan yang terakhir tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini hanya terdapat serabut kolagen. Dan yang kedua yaitu tulang keras. Tulang keras ini disusun oleh sel osteosit. Tulang keras ini dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang berongga yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan rangka tubuh, tulang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tulang tengkorak. Tulang tengkorak memiliki tulang ubun-ubun, tulang kepala, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Yang kedua yaitu tulang badan. Tulang badan yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang belakang. Tulang belakang mempunyai 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, tulang sakrum dan tulang ekor. Yang kedua yaitu tulang dada. Tulang dada memiliki tulang hulu, tulang badan, dan taju pedang. Tulang rusuk, yang ketiga yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk memiliki 7 pasang tulang rusuk sejati dan 3 pasang tulang rusuk palsu dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sekarang dan yang terakhir rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ada tulang bagian atas dan tulang bagian bawah alat gerak bawah. Tulang alat gerak atas yaitu di bagian lengan, tulang selangka, tulang belikat, ini tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Yang tulang rangka anggota gerak bawah yaitu ini ada tulang usus, ini tulang tubuh, tulang duduk, ini ada tulang selangkang, ini ada tulang selangka, ini ada tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering,
tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki. Terus kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang yaitu ada 3. Gangguan fisik atau mekanis, yaitu disebabkan oleh patah tulang dan retak tulang. Yang kedua yaitu gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis itu disebabkan oleh kelainan hormon dan vitamin. Yang pertama yaitu rakitis. Rakitis ini penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Yang kedua yaitu osteoporosis, penurunan massa tulang yang mengakibatkan tulang rapuh dan mudah patah. Yang ketiga yaitu nekrosis. Nekrosis ini disebabkan oleh kerusakan selaput tulang. Dan gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang itu ada 3. Yang pertama yaitu skoliosis. Skoliosis yaitu tulang belakang condong ke arah samping. Yang kedua yaitu kifosis, tulang belakang condong ke arah belakang. Yang terakhir adalah lordosis, tulang belakang condong ke arah depan. Kedua yaitu otot. Sistem gerak otot. Menurut bentuknya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ciri-ciri otot lurik yaitu berwarna gelap terang, berselang-seling, bekerja di bawah kesadaran, kontraksinya cepat dan mudah lelah. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja di luar kesadaran, dan kontraksinya lambat dan tidak mudah lelah. Yang ketiga itu otot jantung. Otot jantung berada di jantung, kontraksinya teratur dan tidak mudah lelah. Lalu kontraksinya teratur dan tidak mudah lelah, bekerja di luar kesadaran. Menurut fungsi ketiga otot ini, otot lurik berfungsi menyusun sistem rangka dan sebagai alat gerak manusia. Otot polos yaitu menyusun organ manusia, menyusun dan membentuk organ, serta menggerakkan organ secara otomatis. Otot jantung yaitu menyusun jantung dan bekerja menggerakkan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Menurut sifat otot yaitu ada 3. Kontraktilitas yaitu kemampuan otot memendek ketika kontraksi, yaitu yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu memanjang ketika otot relaksasi. Yang ketiga yaitu elastisitas. Yang ketiga itu elastisitas, kemampuan otot yang bisa kembali ke ukuran semula. Menurut yaitu yang cara kerja otot. Cara kerja otot itu ada 2. Yang pertama yaitu otot antagonis. Otot antagonis yaitu otot yang bekerja secara berlawanan. Contohnya yaitu otot tricep dan otot bicep. Yang kedua yaitu sinergis. Sinergis ini gerak otot yang bersamaan ke satu arah. Contohnya yaitu gerakan tangan ketika menadah dan melungkup. Ini adalah contoh gerak sinergis. Kelainan pada otot. Kelainan pada otot atau gangguan pada otot yaitu ada 3, yaitu gangguan pada serangan penyakit. Gangguan pada serangan penyakit yang pertama yaitu tetanus. Tetanus ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Yang kedua yaitu atrofi otot yang disebabkan yaitu otot mengecil yang disebabkan oleh serangan virus polio. Yang kedua yaitu gangguan karena kesalahan aktivitas. Yang pertama yaitu kram. Kram ini disebabkan akibat otot yang bekerja terus-menerus. Yang kedua yaitu hipertrofi otot yang disebabkan oleh otot bekerja secara berlebihan. Yang ketiga yaitu kaku leher. Kaku leher ini disebabkan karena hentakan yang mengakibatkan trapesius otot meradang. Yang ketiga yaitu gangguan otot bawaan. Yang pertama yaitu distrofi otot. Distrofi otot ini diakibatkan oleh cacat genetis
ya cacat dari genetika, Yang kedua yaitu hernia abdominal. Hernia abdominal ini disebabkan oleh dinding otot abdominal yang sobek sehingga membuat usus melorot dan masuk ke dalam rongga perut. Sekian penjelasan dari saya tentang rangka tubuh otot, rangka tubuh dan otot, rangka tulang dan otot. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.